Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Putra Adrian dengan NIM 2004-2198. Di sini saya akan membacakan materi untuk mata kuliah perencanaan pembangunan, yaitu strategi perencanaan pembangunan. Materi yang pertama, strategi perencanaan pembangunan adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk merumuskan tujuan, visi, misi, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau organisasi terkait. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan efektif, efisien, berkelanjutan, berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa strategi perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini melakukan analisis kepada masyarakat baik dari segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lainnya. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat, maka perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Yang kedua, partisipasi masyarakat, melibatkan perencanaan dalam pembangunan, baik melalui forum diskusi, rapat, atau organisasi yang melibatkan masyarakat, maka akan dapat tercipta perencanaan pembangunan yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan, mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang tidak merusak lingkungan, melibatkan aspek sosial, dan mempertahankan keberlanjutan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dalam memperhatikan prinsip ekologi, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Yang dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi dapat diketahui sejauh mana pembangunan yang berjalan sesuai dengan rencana, apa yang telah dicapai, dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Yang kelima, kerjasama antar daerah, membangun kerjasama yang baik antar daerah, baik dalam ataupun luar. Kerjasama ini berupa transfer ilmu, pengetahuan, teknologi, dan modal. Dengan kerjasama antar daerah, maka pembangunan dapat dilakukan secara keseluruhan. Yang keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas, dan mendorong pembangunan yang lebih baik dalam berkelanjutan. Yang ketujuh, pembangunan potensi lokal, mengembangkan potensi lokal yang ada di daerah seperti potensi pariwisata, potensi budaya, atau potensi ekonomi. Dengan mengembangkan potensi lokal, maka dapat meningkatkan perekonomian yang berada di daerah tersebut sehingga kualitas hidup masyarakat dapat terpenuhi. Yang kedelapan, pembangunan teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi, e-geografi, dan e-government dapat mempermudah perencanaan, monitoring, evaluasi kebijakan. Yang kesembilan, kebijakan pendanaan pembangunan. Membuat kebijakan pendanaan pembangunan yang jelas terarah. Pendanaan pembangunan dapat dilakukan melalui anggaran pemerintah, investasi swasta, atau kerjasama dengan lembaga keuangan internasional. Kebijakan pendanaan yang baik akan memastikan kelancaran pelaksanaannya. Yang kesepuluh, pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan termasuk pengawasan dalam hal anggaran, pemenuhan standar kualitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan sesuai rencana serta tidak adanya penyalahgunaan wewenang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.